Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sampaikan tiga kesalahan terbanyak pada penelitian kuantitatif. Ini adalah suatu kesalahan yang sering sekali ditemukan pada penelitian-penelitian kuantitatif, utamanya di dunia kesehatan. Baik, kesalahan yang pertama. Kesalahan yang pertama adalah teknik sampling. Nah, pada penelitian kuantitatif, teknik sampling yang seharusnya adalah probability sampling. Ada simple random, ada cluster, ada systematic, ada stratified. Nah, tetapi faktanya masih banyak yang menggunakan non-probability sampling. Contohnya ada purposive sampling. Alasannya apa? Karena sesuai dengan kriteria. Padahal semua penelitian pasti punya kriteria. Bukan berarti itu purposif, tetapi kriteria itu dipakai untuk menghomogenkan sampel. Dalam hal ini yang kita sebut sebagai restriksi. Kemudian yang berikutnya adalah total sampling. Ini yang sering kali digunakan juga ketika sampelnya terlalu sedikit. Padahal wilayahnya yang terlalu sempit. Kenapa tidak diperluas saja wilayah penelitiannya sehingga lebih representatif untuk dijadikan penelitian kuantitatif karena sampelnya banyak. Ya, namanya kuanti, sampel harus banyak. Ya, apalagi kalau jenis non eksperimental. Ya, jadi perluaslah wilayahnya. Kalau hanya satu SD tidak terlalu banyak sampelnya, ya tambahin tuh di beberapa SD di beberapa wilayah gitu. Jadi bisa menggunakan cluster sampling. Yang berikutnya kesalahan kedua adalah pada besar sampel. Nah, kebanyakan orang menggunakan besar sampel ini menggunakan rumus Slovin. Padahal Slovin itu ada penggunaannya, ya. Rumus yang digunakan seharusnya disesuaikan dengan skala data dan jenis penelitiannya. Jadi apakah jenis penelitian eksperimental atau non eksperimental, skala datanya numerik atau kategorik, itu nanti ada rumus yang sesuai. Nah, fakta yang tadi saya sampaikan bahwa kebanyakan penelitian menggunakan rumus Slovin, ya, sehingga besar sampel yang digunakan akhirnya kurang representatif untuk mengeneralisasikan suatu hasil dari penelitian. Yang ketiga yaitu uji statistik. Nah, ini kesalahan yang sering sekali terjadi, ya. Ya, karena apa? Karena banyak yang memahami buku, tapi saya kira itu hanya baru membaca buku, belum memahami buku, ya. Memahami textbook. Jadi baru sekedar membaca, kemudian mengimplementasikan atau menyampaikan ke mahasiswa. Uji statistik, uji yang tepat disesuaikan dengan skala data, jumlah variabel, dan set data. Artinya berpasangan atau tidak, ya. Skala data itu ada numerik, kategorik, ya. Nanti disesuaikan dulu, ya. Jadi ditentukan dulu skala datanya apaan, terus jumlah variabelnya ada berapa, kayak gitu. Kemudian datanya itu berpasangan atau tidak. Nah, itu baru kita bisa menentukan uji yang tepat. Nah, kebanyakan fakta yang terjadi di lapangan yaitu ketika set datanya tidak berpasangan dan skala datanya kategorik, banyak yang menggunakan Spearman. Ini mungkin kalau saya amati sekitar 90%. Ya, ketika ada kasus data tidak berpasangan dan skala datanya kategorik, artinya lebih dari dua kategori, ya, variabel independen dan dependennya itu berbeda, artinya tidak berpasangan tadi, maka uji yang paling sering digunakan adalah Spearman. Padahal Spearman itu adalah uji alternatif dari Pearson. Jadi uji alternatif dari Pearson ketika tidak memenuhi syarat uji Pearson, yaitu apa? Ketika
distribusi datanya tidak normal, ya, dari variabel independen dan dependennya nggak normal, maka alternatifnya adalah Spearman. Jadi alternatif dari Pearson adalah Spearman. Ya, harusnya kalau set datanya tidak berpasangan, kemudian skala datanya kategorik, berapapun kategorinya, entah itu 2, entah itu 3, entah itu 4 dan 5 dan seterusnya lah kayak gitu ya, harusnya pakai chi-square. Nah, ini prinsip utamanya adalah baris kali kolom B kali K. Kalau ternyata lebih dari dua kategori dan tidak memenuhi uji chi-square bagaimana? Maka ada langkah selanjutnya, yaitu dengan penggabungan sel. Ya, jadi selnya digabung. Ya, ini yang banyak sekali nggak ngerti, ketika digabung malah justru disalahkan begitu ya. Pokoknya kalau ordinal begitu tidak berpasangan, Spearman kayak gitu, padahal itu salah ya. Ya, harusnya chi-square. Ketika nggak memenuhi syarat chi-square baru dilakukan penggabungan sel. Syaratnya apa? Syaratnya adalah nilai expected count yang kurang dari 5, nilai harapan yang kurang dari 5 itu tidak boleh lebih dari 20%. Jadi kalau lebih dari 20%, maka kalau ordinal itu bisa dilakukan penggabungan sel. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Kembali dilakukan uji chi-square. Kalau ternyata masih juga belum memenuhi syarat untuk dilakukan uji chi-square, setelah dilakukan penggabungan sel, maka bisa menggunakan uji alternatifnya. Uji alternatif dari chi-square ada Fisher, ya, Fisher eksak, dan juga ada Kolmogorov Smirnov. Nah, tinggal nanti melihat berapa B kali K-nya begitu. Berikutnya, kesalahan yang sering saya temukan adalah ketika set data berpasangan dengan skala data kategorik lebih dari 2. Artinya misalnya ini adalah jenis eksperimental ya. Jadi pengaruh A terhadap B misalkan, ternyata B-nya ini diukur sebelum dan setelah, dan B-nya termasuk dikategorikan menjadi lebih dari 2 kategori, maka kebanyakan uji yang digunakan adalah Wilcoxon. Padahal Wilcoxon itu adalah uji alternatif dari pertites ketika tidak memenuhi syarat uji pertites. Syaratnya apa? Syarat distribusi harus normal. Ya, kalau skala data numerik udah pasti. Ya, syarat yang kedua adalah distribusinya harus normal dulu. Syaratnya distribusi normal itu apaan? Yaitu hasil dari uji distribusinya tidak boleh lebih dari tidak kurang dari 0,05. Jadi harus lebih dari 0,05. Itu dikatakan distribusinya normal. Bisa menggunakan uh, uh, uji Sapir-Whorf, atau bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov, atau juga bisa menggunakan analisis deskriptif. Ya, entah dengan box plot, ya, entah itu dengan scatter plot dan seterusnya. Nah, kalau kasus demikian harusnya apa yang harus digunakan? Uji yang harusnya digunakan adalah marginal homogeneity. Ya, marginal homogeneity. Jadi ini tergantung dari berapa kali pengukurannya. Kalau marginal homogeneity ini 2 kali pengukurannya. Pre post, ya, satu kali, kemudian skala datanya lebih dari 2 kategorik, maka uji yang tepat digunakan adalah marginal homogeneity. Kalau 2 kategori, nah ini juga bukan Wilcoxon tapi menggunakan McNamara. Nah, mari kita coba ya ingat-ingat ya, atau mari kita coba evaluasi diri kita bahwa kebanyakan yang kita sampaikan selama ini sudah tepat, atau yang kita pahamin selama ini sudah benar atau belum. Saya kira itu 3 kesalahan yang sering sekali ditemukan dalam riset kuantitatif. Ya, saya kira itu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.